ayat 117. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladzina tabauhu fi sa'atil usrah fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum
أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين Laqad taballah, sungguh Allah mengampuni ala nabiyyi, terhadap nabi, wal muhajirin, dan orang-orang yang berhijrah, wal ansar, dan kaum ansar, alladzina taba'uhu, yang mereka mengikuti Nabi, fi sa'atil usrati, di waktu kesusahan, mim ba'di ma kada, setelah hampir, yazighu qulubu fariqim minhum, hati-hati sebagian di antara mereka condong, summa taba alaihim, kemudian Allah menerima atau mengampuni terhadap mereka. Innahu bihim, sesungguhnya Allah terhadap mereka raufun, pengasih, rahimun, lagi penyayang. Wa 'alas salasatil ladzina khulifu, dan kepada ketiga orang yang tertinggal, hatta idza daqat 'alaihimul ardu, sehingga ketika bumi ini sempit bagi mereka, bima rahubat, padahal bumi itu luas, wa daqat 'alaihim anfusuhum, dan diri-diri mereka sempit baginya, wa dhannu, dan mereka meyakini, an la malja'a minallah, bahwa tidak ada tempat berlindung daripada Allah, illa ilaihi, kecuali kepadanya. Summa taba alaihim, kemudian Allah mengampuni mereka, liyatubu, supaya mereka kembali ke jalan yang lurus. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwat tawwabur rahim, ialah maha penerima tobat, lagi maha penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah,
wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian termasuk golongan orang-orang yang benar. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Sungguh Allah telah mengampuni kepada Nabi, kaum muhajirin dan kaum ansar. Setelah Allah menerangkan, menjelaskan berkaitan dengan berlepas dirinya orang-orang mukmin terhadap perilaku orang-orang kufur, termasuk yaitu memohon ampun bagi orang-orang yang sudah termasuk ashabul jahim. Dan di sini Allah menjelaskan kembali yang berkaitan dengan perang Tabuk. Dalam sejarah ternyata perang Tabuk ini memiliki berbagai macam keterbatasan-keterbatasan. Umat Islam saat itu dirasakan adanya keterbatasan dalam logistik, baik itu kendaraan, perbekalan maupun air. Dan situasi yang demikian ekstrim, cuaca yang begitu panas, hampir-hampir saat itu orang hendak mundur dan mengurungkan untuk pergi ke Tabuk. Tabuk itu kurang lebih sekitar 700 kilo dari kota Madinah. Dan tentu saja itu memerlukan perbekalan yang cukup dalam situasi dan kondisi seperti itu. Sementara keadaan Nabi dan para sahabat pada waktu itu sangat kekurangan dari sisi perbekalan, kendaraan, bahkan ada yang tidak kebagian kendaraan. Dalam tafsir dijelaskan sampai satu ekor itu bisa oleh 10 orang. Kita bisa membayangkan bagaimana kesulitan Nabi dan para sahabat untuk menghadapi perang melawan orang-orang kufur itu. Dan saat itu juga Nabi mengizinkan orang-orang munafik. Orang munafik itu tidak bisa berangkat. Orang munafik sudah jelas meminta izin kepada Nabi. Tapi ada sebagian orang mukmin yang pada waktu itu dia terpaksa tertinggal. Dan tertinggalnya bukan karena kemunafikannya, tapi tertinggalnya karena memang berbagai macam keterbatasan-keterbatasan. Sehingga bagi mereka itu yakin, ini tidak berangkat, tidak bersama-sama dengan Nabi. Tapi ternyata ketidakbersamaan dengan Nabi itu membuat mereka menyesal. Sampai ada seorang sahabat yang menangis setelah Nabi berangkat. Sampai sahabat itu karena tidak bisa berangkat pergi ke medan perang bersama Nabi, itu matanya bengkak-bengkak. Cari nul lantaran teu bisa init. Tapi ari urang mah cari nul teh lantaran dipaksa init. Aduh, lantaran dipaksa cerik saja jalan, cari nul, begitu ya. Tapi sahabat itu menyesal kenapa dia tertinggal. Ya, kenapa dia tertinggal? Nah, apa kesalahan Nabi sampai Allah memberi ampunan kepada Nabi sendiri? Jadi di sini ada 3 di mana Nabi Allah ampuni, kaum muhajirin, kaum ansar.
Tiga kelompok ini yang Allah ampuni, Allah menerima tobat mereka. Karena nanti atau sudah kita baca dalam ayat sebelumnya bahwa Nabi pernah ditegur, lima adzinta lahum, afallahu an kalima adzinta lahum, Allah telah memaafkan engkau, mengapa engkau beri izin orang-orang munafik itu? Padahal pada waktu itu Allah belum mengizinkan, tapi Nabi sudah memberikan izin, mengizinkan mereka untuk tinggal dan tidak pergi ke medan perang. Maka Allah terima, Allah ampuni Nabi. Begitu juga kaum muhajirin yang saat itu tidak berangkat, tapi bukan karena nifak. Dan juga kaum Ansor yang juga ada di antara mereka yang tidak berangkat, tapi orang-orang munafik itu yang Allah tidak ampuni. Tapi Nabi, kaum Ansor, kaum muhajirin, alladzina taba'uhu, yang mereka itu ikut bersama Nabi fi sa'atil usrah, pada saat yang dalam kesusahan. Walau bagaimana susahnya tidak sampai dikemukakan di dalam Al-Quran, padahal setiap peperangan itu mengalami kesusahan. Tapi perang Tabuk ini adalah sebuah peperangan yang betul-betul ia menggambarkan betapa sulitnya, betapa susahnya. Sampai untuk minum saja, ya kita tidak tahu persis bagaimana peristiwa itu. Air yang katakanlah agak kotor pun diminum saja karena memang saking hausnya. Mungkin di saat normal seperti ini, masa begitu, rasanya tidak masuk akal. Ternyata baru saja kita mendapatkan sebuah peristiwa di saat peristiwa Mina tahun 2015 ya, kemarin itu kawan saya yang sampai hampir dehidrasi pada waktu itu, di mana Blambir itu menyemprotkan air pada jamaah haji. Sulitnya tenaga untuk mengambil air yang dilemparkan, air aqua itu, akhirnya kain ihram saja peras ya, diperas. Bahkan ketika tidak ada air di atas, itu kain ihram dicelupkan ke bawah, kemudian langsung diminum. Padahal di bawah itu airnya seperti apa? Tapi yang jelas pada waktu itu dia mengatakan, eta mah asa sirop we. Kita tidak tahu apakah air itu air yang keruh ataupun air apa, tapi saat itu betul-betul dehidrasi itu menimpa dirinya. Yang penting bisa bangkit dan bisa punya tenaga. Dan sudah tidak lagi dilihat, tidak dilirik air macam apa. Tapi yang jelas, yang penting air itu bisa diminum. Diperet kain ihram teh. Itu pada saat normal sebetulnya, tidak ada peperangan. Ini saat peperangan pasti akan mengalami hal yang seperti ini. Fi sa'atil usrah, pada saat yang payah itu. Mimba dimakana yazighu qulubu fariqim minhum, setelah hati-hati sekelompok mereka itu ada yang cenderung untuk mundur. Mereka itu berbalik hatinya untuk mundur. Kia cara nama moal kuat. Sampai Nabi itu memberikan semangat, an-naru asyaddu harran, neraka itu jauh lebih panas. Ieu mah panas secara naon, ieu mah an-naru asyaddu harran.
Neraka itu jauh lebih panas. Sampai-sampai harus mengutip dan mengangkat kata-kata itu dikarenakan saking panasnya. An-naru asyaddu harron, ala sakieu mah tiis. Nya neraka mah lebih panas. Ini adalah satu bukti bahwa perang ini saatil usrah. Perang ini betul-betul pada saat-saat yang payah, pada waktu yang susah. Summa taba alaihim, kemudian Allah terima tobat mereka. Innahu bihim raufur rahim, sesungguhnya Allah kepada mereka itu pengasih lagi penyayang. Wa ala salasatil ladzina khulifu, demikian juga Allah mengampuni, Allah menerima tobat kepada yang tiga itu, tiga sahabat, baik dari kaum Ansar maupun kaum Muhajirin, sampai ketika mereka itu adalah Hilal bin Umayyah, kemudian juga ada Ka'ab ya. Di sini disebutkan tiga orang yang tertinggal, yang tentu bukan karena nifak, akan tetapi karena memiliki keterbatasan itu, sehingga mereka tertinggal. Ada Hilal bin Umayyah, Ka'ab bin Malik, kemudian ada lagi seorang lagi bernama Murarah bin Ar-Rabi Al-Amiri. Jadi mereka pun Allah beri izin, sampai seorang istri Hilal mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, laqad baka Hilal. Hilal sungguh telah menangis sampai aku khawatir kena pada matanya. Sampai 50 hari berlalu, turunlah ayat laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah min ba'di ma kana yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim wa 'alas salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum." Sampai ayat ini turun. Dan ketika turun ayat wa 'alas salasatil ladzina khulifu fa inda dzalika kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hujratihi wa huwa inda ummi Salamata faqala Allahu akbar. Sampai Nabi bertakbir karena turun ayat ini, qad anzalallahu udhra ashabina, sungguh Allah telah menurunkan alasan sahabat-sahabat kami. Falamma shallal fajra dzakara dzalika li ashabihi, setelah salat subuh Nabi menerangkan kepada para sahabatnya, wa barsyirhum bi annallaha taba alaihim, beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah menerima tobat mereka, mengampuni. Fantalaku ila Rasulillah sallallahu, lalu mereka pergi menuju ke rumah Rasulullah sallallahu, wa ta'ala alaihim ma nazala fihim, dan Nabi membacakan kepada mereka apa yang Allah turunkan kepada mereka, sampai ada ayat khusus untuk mengampuni kesalahan-kesalahan mereka, karena mereka itu ternyata menyesal tidak bersama-sama dengan Nabi pada saat Nabi mendapatkan kesulitan dan mendapatkan kesusahan menghadapi orang-orang kufur. Jadi menangisnya itu betul-betul menangis. Jadi ciri yang cirikan Nabi, Nabi karunya
teu disarangan, tidak saya ikuti, tidak saya mengikuti Nabi. Nabi pergi sendirian bersama sahabat, lalu aku tidak bersamanya sampai menyesali karena tidak mengikuti peperangan di saat Nabi sedang menghadapi kepayahan. Ya, seorang yang memiliki integritas, seorang yang memiliki dedikasi kepada, katakanlah, pengusaha, kepada majikannya, ketika majikannya menghadapi perusahaan yang kolaps, tiba-tiba saja orang itu tidak mendampinginya, padahal dia itu adalah seorang kepercayaannya. Tentu bagi seorang yang memiliki hati nurani, dia tidak tega membiarkan majikannya sendirian menghadapi perusahaannya yang sedang kolaps itu. Tapi bagi mereka yang tidak punya integritas, kan may antap we dunungan, pelit iya, bisa jadi seperti itu bagi sebagian orang. Tapi bagi orang yang punya hati nurani, bagi orang yang memiliki integritas dan dedikasi, tidak mungkin sehebat sahabat yang begitu kuat integritas kepada Nabi, begitu loyal, begitu baik begitu, pantas seperti hilal itu menangis sampai 50 hari. 50 hari itu berarti hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan dia itu menangis jadi menyesal terus. Kalau dia ingat Nabi sendirian dalam situasi kepayahan seperti itu, dia menangis. Padahal dia tidak berangkat dikarenakan ada yang menghalangi atau ada yang menahan. Bisa jadi keterbatasan karena kendaraan, keterbatasan karena perbekalan. Sebab andai kata dia berangkat justru ngariweuhkeun batur, tapi tetap saja sebagai seorang sahabat seperti tidak memiliki hati nurani, membiarkan Nabi bersusah-susah menghadapi orang-orang kufur. Ini kecintaan para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Oleh karena itu langsung kepada orang yang seperti itu, wa ala salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat, dan Allah ampunkan juga kepada 3 orang yang ditinggalkan hingga di waktu sempit bumi ini bagi mereka. Mengapa disebut bumi ini menjadi sempit? Lantaran ya diboikot oleh kaum muslimin. Jadi nutiluan teh ya seolah-olah dikucilkan, seolah-olah dikucilkan. Kenapa? Karena mereka itu bercerita tentang peperangan di Tabuk, sementara yang 3 orang itu Allahok. Mereka yang bertiga itu seakan-akan eksklusif, sementara sebagian kaum muslimin demikian menceritakan tentang peperangan. Ini yang 3 orang diam saja. Itu kan seolah-olah terboikot. Bukan hanya diboikot secara sengaja, tapi memang secara psikis pun mereka itu terboikot. Batur menyaritakeun perang, ia mengahulang begitu. Walau bagaimanapun seorang yang punya integritas itu, dia merasa ada kekecewaan, kaduhung teu maksakeun begitu. Padahal mereka memiliki, seakan-akan sempit hati mereka, dan padahal ya bumi ini demikian luas. Di tempat yang luas seorang bisa sempit. Karena sempit dan luas itu tergantung kepada hati seseorang. Seorang di tempat yang luas bisa sempit, dan seorang yang bisa sempit di tempat yang luas. Nah, ieu sakieu bumi ublug ablad majarkeun teh sempit. Si orek teh sempit pikirannya, sempit hatinya begitu.
Banyak orang yang ya sagala beh. Aduh, sagala bruh breh begitu ya. Begitu lihat ke sini kasur, kaditu kompor. Gitu. Sagala aya. Karena memang cuma satu kamar. Jadi tidak perlu jalan dulu. Ima ke dapur ini itulah. Ya. WC pun saking luasnya itu besar-besar seperti kamar tidur. Ya. Dia itu tidak memerlukan mesti berangkat, mesti didinya we. Begitu bangun tidur langsung masak. Ya, karena segala sesuatunya berada di situ. Sagala breh. Padahal mereka itu ya begitu luas dan sempit pula atas mereka hati-hati mereka. Wa daqat alaihim anfusuhum. Ya, hati mereka menjadi sempit. Wa dhannu an la malja'a minallah illa ilaihi. Dan mereka meyakini bahwa tidak ada tempat berlindung ya daripada Allah kecuali kepadanya lah tempat berlindung itu. Dan ternyata ketika turun ayat ini, qala Ka'ab mengatakan, taubati ilallah an ukhrija mali sodaqatan. Sigana cenah tobat abdi teh ka Allah agar aku mengeluarkan seluruh hartaku sebagai sedekah. Karena diterima tobatku, maka aku akan mengeluarkan sedekah. Semua harta akan aku keluarkan. Sahur Nabi, entong. Jadi seorang karena ingin ingin menghapus dosa begitu, ingin menghapus kesalahan dan kekecewaan, ingin mengeluarkan seluruh hartanya, oleh Nabi ditahan. Entong sakitu, entong. Qultu nisfuhu. Kalau mau qultu aku katakan nisfahu, apakah memang harus separuhnya? Kalau tidak seluruhnya, apa separuhnya? Qala lo, jangan. Tidak usah. Bagaimana kalau begitu pasulusuhu? Sepertiganya? Qala na'am. Cenah seperti rumah pekwe. Ari kudu kabeh mah ulah. Satengahna oge ulah. Saperti lu we. Ari urang mah saperti lu ge henteu nah ada kaburu dihampura ieu cenah. Entong dikeluarkeun nah da dihampura ieu geus tenang cenah tenang ya. Ieu masa kitu geus dihampura rek ngaluarkeun semua harta. Karena mereka yakin bahwa harta itu bisa datang dan pergi, dan harta itu bisa lepas. Ya, ada seorang punya punya tanah di daerah Soekarno-Hatta di Bypass. Ada yang membeli sekian M, tidak dikasih. Terus cenah 8 miliar teu dipasihkeun. Sekarang sudah di angka 12 miliar, ternyata tidak juga dikasihkan, digugat, sekarang jadi lepas. Teu samiliar, baru 1 miliar, lieur ayeuna teh. Karena digugat oleh seseorang, tidak tahu bagaimana, sekarang menjadi lepas begitu saja. Dan ya seperti ini sudah terlalu banyak kita dengar. Jadi bagaimana seperti itu? Sertifikat demikian ada, AJB na jelas itu ieu, kenapa bisa lepas? Padahal Badan Pertanahan itu skupnya nasional, tidak ada Badan Pertanahan itu tidak termasuk kategori yang diotonomi daerahkan. Karena kalau otonomi daerah berarti nanti akan ada sertifikat pusat, sertifikat daerah.
Tapi ternyata dan nyatanya sertifikat itu ada, dan ya itulah harus ada sejarah dan tidak boleh ada missing link gitu. Tidak boleh ada sejarah yang terputus. Dan ketika ada sejarah yang terputus, di situ mereka masuk. Akhirnya lepas begitu saja. Dan ya ini bukan 1-2 orang yang mengadukan hal ini. Ustaz, kieu geuningan ya. Atos lah. Bade kumahakeun deui. Jangan sampai tanah itu sudah lepas, lalu nyawa kita juga lepas seiring dengan lepasnya tanah itu. Jangan sampai kita sakit dengan seiring sakitnya kita melepas tanah tersebut. Oleh karena itu, summa taba alaihim liyatubu. Kemudian Allah menerima tobat kepada mereka supaya mereka kembali ke jalan yang lurus, kembali berbuat baik lagi seperti semula. Supaya secara psikis mereka kembali lagi memiliki semangat lagi. Innallaha huwat tawwabur rahim. Karena sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Oleh karena itu wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa kunu ma'as sadiqin. Dan masuklah ke dalam golongan orang-orang yang benar. Numatak hirup teh kudu bener. Begitu. Kudu bener. Oleh karena itu dalam bahasa Sunda itu ada sebuah tahapan. Jugjangkad itu sing cager. Cager weh heula. Cager, nu pokok mah cager. Keur naon? Pinter ari teu cager. Sing cager kaditu. Ke geus beres cager sok kadinya aja. Sing cager, sing bager. Nah, da ari aya cager, ari bader. Sing cager, sing bager. Ngan cager bager ge ari teu pinter. Sok kaditu sing cager, sing bager, sing pinter. Kernaon cager bager pinter ge ari teu bener. Nematak sing cager, sing bager, sing pinter, sing bener. Jadi kekewe nu terakhir mah eta bener. Wa kunu ma'as shadiqin. Nematak urang kudu ngabiasakeun bener, entong ngabenerkeun kebiasaan. Wallahu a'lam bishawab.